I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about you. And you know I always do. Hai teman-teman, kami akan menghadirkan podcast-podcast yang menarik untuk kalian semua. Orang-orang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin dulu nih, aku Sisil. Halo, saya Karin. Aku Tania. Hai, aku Richard. Halo teman-teman, saya Elsa. Halo, perkenalkan nama aku Novel. Hai, saya Roberto. Nah, tema yang kita ambil untuk podcast kali ini adalah ketahanan pangan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita simak bersama. Hai guys, kalian tahu nggak? Besok lusa sekolah kita ngadain field trip ke pasar Gadang. Not fun banget ke pasar. Asik tahu ke pasar. Kita bisa lihat buah-buahan, sayur-sayuran, dan berbagai macam hal menarik yang ada di pasar. Bener banget, aku juga suka suasana pasar. Akhirnya kita udah sampai di pasar Gadang. Ew, it's really dirty in here. Oh my god, namanya juga di pasar. If you don't come here, you will not get score. Guys, lihat deh, ini bawangnya banyak banget. Kalau aku lihat bawang, jadi keinget cerita dongeng bawang merah dan bawang putih. Iya, aku juga masih kesel sama itu. Apalagi ibunya tuh gak adil banget sama bawang putih. Masa bawang putih selalu mengerjakan pekerjaan rumah, tapi bawang merah sama ibunya malah sebaliknya. Untung aja cuma cerita rekaan. Iya, itu nggak sesuai sama ajaran sosial gereja, yaitu Rerum Novarum. Memangnya Rerum Novarum membahas tentang apa, Sa? Nah, Rerum Novarum itu merupakan ensiklik pertama yang membahas tentang masalah-masalah sosial, termasuk keadilan, yang berarti memberikan semua pihak apapun yang menjadi hak mereka, baik berupa hak asasi, hak milik, hak berpendapat, termasuk hak untuk bebas, juga memperlakukan semua pihak dengan sama dan tidak melakukan diskriminasi atau semacamnya. Iya, jadi benar banget. Yesus itu memperjuangkan nilai dasar dan memiliki misi utama itu untuk memertakan dan mewujudkan kerajaan Allah, serta dia itu mewujudkan tatanan masyarakat di mana Allah merajai hidup manusia dan menaatinya, sehingga dari situ dapat tercipta keadilan, perdamaian, kesederajatan antar manusia, pengampunan, kebahagiaan, kasih antar manusia, dan sebagainya. Ngomong-ngomong soal bawang, aku pernah baca artikel tentang mutasi bawang merah. Di situ dijelaskan, mutasi merupakan suatu perubahan yang terjadi pada materi genetik suatu makhluk hidup yang terjadi secara tiba-tiba, acak, dan merupakan dasar bagi sumber variasi organisme hidup yang bersifat mewaris atau heritable. Mutasi dapat terjadi pada sebagian tanaman dan fase pertumbuhan tanaman, terutama pada bagian meristem yang sedang aktif mengalami pembelahan sel. Pada tanaman bawang merah yang diradiasi sinar gamma, dosis 2GY, 4GY, 6GY, 8GY, dan 10GY, terjadi perubahan genotip tanaman terlihat pada perubahan karakter kuantitatif seperti panjang tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, diameter umbi, bobot segar, dan kering umbinya, menyebabkan variasi pertumbuhan dan produksi bawang merah dibandingkan dengan genotip tanaman kontrol. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa mutasi bawang merah bertujuan untuk menciptakan varietas bawang merah lokal yang unggul, berkualitas, dan berdaya hasil tinggi loh. Oh yeah, I know. I saw that last night. I will buy it if I find it. Salah tuh rumusnya. Yang benar tuh kalau conditional text tipe 1 itu if plus simple present baru future tense. Iya, gitu aja dipermasalahin sih. Nah, kebetulan di kafeku ada menu baru loh. What is that? Onion ring. If you go to my cafe, you should try it. Tapi aku nggak tahu cara promosiin menu baruku. Oh, jadi kamu belum tahu cara mempromosikan produk kamu. Kalau gitu, aku jelasin sedikit deh tentang strategi promosi. Strategi promosi terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama periklanan.
yang merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus memberikan imbalan atau pembayaran pada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Media massa yang biasa digunakan adalah televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada promosi penjualan. Wujud nyata kegiatan promosi penjualan yaitu bisa saja obral, pemberian kupon, pemberian contoh produk, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada penjualan tatap muka, yang merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan persuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. Eits, tapi fair, tiap jenis promosi itu ada kelebihan dan kekurangannya loh. Kalau periklanan atau advertising, kelebihannya yaitu memungkinkan produsen untuk mengulang pesan dari produknya berkali-kali kepada konsumen. Namun kekurangannya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk sebuah iklan tuh cukup besar. Juga seringkali sebuah iklan diabaikan oleh konsumen karena sering menumpuk dengan iklan-iklan yang lain. Kalau untuk promosi penjualan atau sales promotion, itu memiliki kelebihan yaitu sales promotion menghasilkan tanggapan penjualan yang lebih cepat dan lebih terukur daripada iklan. Serta kekurangannya bahwa sales promotion cenderung tidak menghasilkan pembeli baru berjangka panjang dalam pasar mapan. Nah, kalau untuk penjualan tatap muka atau personal selling, kelebihannya yaitu lebih efektif karena unsur-unsur pemasar. Sekaligus perusahaan dapat langsung mengetahui reaksi pelanggan dengan begitu cepat. Karena unsur-unsur pemasar dapat dilakukan dengan interaksi langsung. Tetapi pesan dapat tidak konsisten karena perbedaan pengetahuan antar karyawan dan berpotensi menimbulkan masalah etika antara tenaga penjual. Terus nih, untuk hubungan masyarakat atau public relations, kelebihannya dapat mendukung program iklan dengan membuat pesan yang lebih kredibel, juga menghindari penolakan konsumen atas usaha-usaha penjualan. Tetapi tetap ada kelemahannya, antara lain sulit mengontrol pesan-pesan dalam slogan dan sarana-sarana iklan lainnya. Oh iya, aku paham sekarang. Nanti aku coba pertimbangin lagi deh buat milih jenis promosinya. Thank you for the information. Coba aja kalau si Elsa gak lihat bawang. Pasti aku juga gak bakal dapat informasi tentang promosi buat menu baruku. Nah kan, aku bilang juga apa? Kalau ke pasar tuh gak seboring itu. Ya gak, Ven? Cih, itu mah for you, not for me. Gak kerasa nih kita udah ngobrol banyak banget. Gimana kalau kita pamitan ke penonton dulu aja ya? Ya udah deh, padahal masih mau ngajak penonton beli sayur. Bener juga kata Elsa, kita udah ngobrol banyak. Terima kasih ya buat kalian yang udah dengerin podcast kita. Maafin kita juga kalau kita masih banyak salah kata. Tomorrow I can study thinking about you.